Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan Ketua Forum KPAID Jawa Barat Ato Rinanto melalui sambungan Zoom. Pak Ato, selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Crime. Kami turut prihatin kepada para korban atas peristiwa ini. Tadi di VT Anda sebutkan bahwa berdasarkan hasil penelusuran dari KPAID Jawa Barat bahwa ada 3 korban. Sementara hingga saat ini masih ada baru 1 yang berhasil melapor, sementara 2 lainnya seperti apa, Pak? Ya, perlu saya sampaikan bahwa korban yang memang hari ini lapor itu adalah korban yang memang hari ini videonya tidak tersebar di masyarakat. Kemudian hari ini kita memang masih mendalami nama-nama dalam video yang hari ini beredar, sudah kami investigasi. Adapun korban yang memang hari ini melapor, ini memang videonya tidak sempat tersebar. Tapi namun demikian bahwa KPAI Jawa Barat beserta Polres Ciamis dan juga pihak terkait akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi terkait pendalaman terkait yang memang hari ini sudah tersebar luasnya video yang tidak senonoh yang memang diduga TKP-nya ya, tempatnya di lingkungan pondok pesantren. Saya kira demikian yang hari ini bisa. Baik, mengingat video ini kadung beredar luas dan viral di media sosial, lantas kemudian apakah ada langkah-langkah dari KPAID Jawa Barat paling tidak untuk mengurangi penyebaran video tersebut di media sosial, Pak Ato? Ya, ada beberapa langkah yang memang sudah kami siapkan. Yang pertama, tentu kalau sosialisasi memang terus masih kami lakukan. Tetapi kemudian yang kedua, ini yang terpenting saya pikir, ini juga saya pikir menjadi persoalan buat lingkungan pendidikan di Kabupaten Ciamis. Sehingga besok itu kami akan melakukan langkah-langkah konkret untuk kembali kita melakukan bersama-sama dengan pihak-pihak terkait. Besok itu kita juga sudah tersambung dengan Kementerian Agama dan juga dengan dinas-dinas terkait untuk dapat meminimalisir, baik itu meminimalisir korban, kemudian meminimalisir persoalan ke depan tidak boleh terjadi lagi, apalagi di lingkungan pondok pesantren. Kemudian kita juga mencoba menggandeng pihak-pihak terkait, wabil khusus forum pondok pesantren dan yang lain-lainnya untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan, untuk bersama-sama meningkatkan deteksi dini, mengingat peristiwa yang sedang kami tangani ini terjadi berulang kali, terjadi beberapa tahun yang lalu dan sampai hari ini masih berjalan. Dan yang sangat memprihatinkan itu bahwa dari setiap perselingkuhan maka itu di kamera atau di video, sehingga dari setiap perbuatan berjadi ini yang dilakukan oleh oknum selalu saja terdokumentasikan. Ini yang memang yang membuat kekhawatiran kami ini tersebar di lingkungan masyarakat. Demikian. Baik, kalau saya keliru tolong dikonfirmasi. Yang melapor ini adalah bukan korban yang ada di dalam video. Lantas bagaimana dengan korban-korban yang ada di video dan lainnya? Kalau kita mengingat masih ada 2 korban yang belum melapor. Apakah KPAID sudah mengantongi identitas keduanya dalam upaya untuk melakukan pendampingan menuju ke pelaporan pihak kepolisian, Pak Ato? Iya, betul. Jadi yang hari ini melapor, yang hari ini melapor dan kemudian seluruh aktivitas dalam tanda kutip seluruh aktivitas negatif itu terungkap itu dari korban yang memang hari ini tidak terekspos di dalam media, yang tidak terekspos videonya di masyarakat gitu. Dan kami sudah ketemu dengan terduga pelaku karena memang pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan saya langsung mengkonfirmasi bahwa mengiyakan bahwa kedua video yang beredar di masyarakat itu adalah yang bersangkutan pemeran prianya. Kemudian pemeran wanitanya ini berbeda dan nama-nama dari peran wanita itu juga sudah kita identifikasi dari kota yang berbeda dan kita masih terus melakukan komunikasi pendalaman untuk mau melakukan pelaporan kepada kami ataupun kepada polisian, dan kami pun juga mengantisipasi pula karena kami juga meyakini
selain 3 ini yang menjadi korban, mungkin saja ada korban-korban yang lain yang hari ini tidak teridentifikasi dan tidak mau muncul, atau mungkin karena dianggap bahwa ini adalah aib sehingga tidak berani speak up. Maka kami juga menghimbau kepada masyarakat yang anak-anaknya yang memang, ya mohon maaf, yang hari ini anaknya dididikan di pesantren tersebut, untuk tidak sungkan-sungkan, untuk tidak malu-malu, untuk segera melaporkan, apakah itu ke KPAID ataupun ke Polres. Saya pikir demikian. Pak Ato, untuk mempercepat penelusuran adanya dugaan korban lain dalam kasus ini, paling tidak KPAID bisa menggandeng pihak kepolisian. Nah, dari satu korban yang sudah melapor ini, apakah pihak kepolisian juga sudah mendorong KPAID atau pihak keluarga untuk melakukan pelaporan demi mempermudah pihak kepolisian melakukan penelusuran adanya dugaan korban-korban lain, Pak Ato? Oh iya, betul. Tentu saya harus fair ini. Saya mengapresiasi luar biasa dengan langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Polres Ciamis. Pelaporan dilakukan, belum sampai 24 jam terduga pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Ini adalah sebuah kerja yang memang luar biasa. Dan hari ini kami intens melakukan komunikasi, deteksi untuk bersama-sama mencari kemungkinan korban. Karena kalau 3 korban ini kan kita sudah identifikasi, baik nama maupun alamatnya sudah kita identifikasi. Nah, kita juga masih menunggu pemeriksaan dari kepolisian. Mungkinkah tersimpan di dalam di dalam memori atau arsip-arsip di dalam oknum tersebut tersimpan video-video yang lain selain kedua video ini. Sedang kami dalami, sedang kami kami gali secara utuh, sehingga nanti pada saat nanti kami beserta dengan Polres Ciamis akan menyampaikan secara utuh kepada masyarakat. Demikian. Baik, untuk informasi pendahuluan sebelum kami mengonfirmasi kepada pihak kepolisian terkait modus, kalau dilihat dari video yang beredar di media sosial saat pelaku dan juga korban terlibat dalam sebuah telepon atau video asusila, apakah dengan modus pemaksaan, ancaman, atau justru memang sebenarnya video asusila tersebut dilakukan suka sama suka? Karena mengingat korban yang ada di dalam video ini belum melakukan pelaporan, Pak Ato. Ini akan menjadi tanda tanya juga di benak masyarakat. Ya, ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita juga bersama-sama, terus kemudian kita juga ikut prihatin ya. Artinya ikut prihatin itu begini, karena iming-iming yang sebetulnya tidak masuk akal, ancaman yang tidak masuk akal, kemudian anak-anak ini menjadi terperdaya dan takut. Jadi dari pendalaman yang kami lakukan bahwa kenapa anak ini melakukan perbuatan seperti itu, memang dasarnya mereka terjalin sebuah hubungan asmara antara mohon maaf ya, antara guru dan murid. Ya. Itu kemudian dari situ dengan bujuk rayu dan yang lain-lainnya untuk mau mengikuti anjuran-anjuran yang tidak senonoh itu. Dan ancamannya itu adalah apabila si anak ini tidak mengikuti tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh si oknum itu, maka akan diberikan tugas hafalan yang sulit gitu. Tapi apabila ikut anjurannya, maka akan diberikan tugas hafalan yang mudah. Mungkin karena budaya patron ataupun budaya kalau di pendidikan seperti itu kan suka ada ikatan yang kadang-kadang luar biasa ikatannya ya. Ikatan takut, semacam ikatan gitu. Batin begitu ya, antara guru ngaji dan juga santriwati. Ya, itu sehingga dia mengikuti anjuran. Dan ketika terjadi hubungan dan kemudian direkam, maka rekaman ini kemudian juga dijadikan sebuah ancaman berikutnya. Ya. Gitu. Ketika ini juga tidak diikuti, maka rekaman ini akan disebar. Baik. Terus ada juga iming-iming bujuk rayu, ada dikasih uang 20.000, 50.000. Ada juga yang seperti itu. Baik, tanpa bermaksud untuk memprofiling para korban, kalau tadi menurut keterangan Anda bahwa ada semacam ancaman untuk memuluskan proses pembelajaran di wilayah pondok pesantren begitu ya. Ini artinya bahwa para korban ini masih mengenyam pendidikan di pondok pesantren itu, atau ada dugaan korban yang memang sudah lulus dan sudah menjadi korban sejak
mereka masih mengemban pendidikan di pondok pesantren itu, Pak Ato? Ya, dari pendalaman yang kita lakukan, yang pertama dari korban yang hari ini melapor adalah anak ini adalah seorang santriwati yang memang hari ini masih kelas 3. Masih kelas 3. Dan dia di dalam pendalaman yang kami lakukan bahwa ternyata Ananda ini menjadi korban kira-kira sejak 1 tahun yang lalu sampai hari ini. Kemudian dari 2 video itu setelah kami melakukan pendalaman lebih jauh, kami mencoba menggali informasi lebih jauh. Ini alumni yang memang sudah lulus, dan kemudian ada yang memang pada saat itu santri sudah lulus dan sekarang korban itu ngajar di sekolah yang bersangkutan. Gitu. Ngajar di sekolah yang bersangkutan sebagai guru. Gitu. Jadi pendalaman ini masih terus kami lakukan. Tetapi dari pendalaman yang kami lakukan, kami menemukan seperti itu. Ya semoga saja kami juga bisa lebih cepat nih menggali korban-korban yang lainnya yang hari ini mungkin masih mengalami ketakutan untuk melakukan pelaporan atau speak up. Baik, terkait dengan mengalami ketakutan, kalau boleh diinformasikan bagaimana kondisi para korban saat ini? Bukan tidak mungkin ada trauma-trauma tersendiri yang ditimbulkan dari kasus ini, Pak Ato? Ya betul. Trauma ini luar biasa. Jadi perlu kami sampaikan, trauma yang dialami oleh Ananda ini saya pikir traumanya luar biasa. Karena selama 1 tahun ini mengalami tekanan, pressure dan yang lain-lain. Sehingga dalam tanda kutip kalau dalam bahasa psikologi anak ini sudah tidak bisa membedakan mana bahagia mana menderita. Baik. Kemudian proses healingnya seperti apa? Trauma healingnya seperti apa yang dilakukan oleh KPAID terkait hal ini kepada para korban? Iya, kita sudah melakukan karena kan kasus ini kami tangani sejak hari Sabtu yang lalu. Sejak hari Sabtu yang lalu, hari Minggu kami sudah lakukan terapi dengan tim-tim ahli yang memang tersedia di kantor kami, dan kemudian pada saat semuanya sudah kami lakukan asesmen dari hulu sampai hilir, kami yakinkan bahwa anak ini sudah mulai untuk berani mengungkapkan apa yang sesungguhnya yang terjadi terhadap dirinya. Baru hari Selasanya kami melakukan pelaporan, sehingga atas dasar terapi itu sebetulnya kemudian anak ini dan keluarga ini berani melakukan pelaporan dan mau menjelaskan secara utuh dari peristiwa awal sampai akhir kepada pihak penyidik. Demikian. Baik, dari pihak keluarga, Pak Ato apakah menyerahkan seluruhnya kepada proses hukum? Lalu bagaimana dengan pihak keluarga yang mengatakan bahwa jika hal ini dilaporkan kepada pihak kepolisian ini merupakan aib? Apakah memang di Ciamis sendiri ini setiap kasus yang melibatkan tindakan asusila ini selalu dianggap sebagai aib keluarga, tidak diselesaikan secara hukum? Saya pikir tidak hanya di Ciamis ya, tapi juga di tempat-tempat yang lain di Jawa Barat, mungkin bahkan juga di Indonesia ini beranggapan bahwa setiap kasus dianggapnya bukan sebuah masalah yang harus diselesaikan. Tapi setiap kasus, kami mengimbau bahwa setiap kasus itu bukan aib. Yang selama ini kan yang ada di dalam benak masyarakat itu mungkin juga di antara para orang tua korban bahwa ini adalah aib, sehingga tidak harus diekspos dan tidak perlu dilaporkan. Sehingga ya kami tidak patah arang dalam hal ini. Kami harus menyampaikan bahwa ini bukan aib, ini adalah sebuah masalah yang harus segera dituntaskan, harus diselesaikan, karena anak-anak kita yang hari ini menjadi korban, kehidupannya tidak boleh terhenti, cita-citanya masa depannya akan peristiwa itu. Kehidupan harus terus berlanjut, berjalan. Kami yakinkan bahwa insya Allah bahwa setiap ada persoalan pasti ada solusi dan ada kemudahan. Baik, kami selaku media akan mengawal terus jeratan hukum yang dijerat oleh pelaku yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Tapi paling tidak selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh KPAID untuk menuntaskan kasus ini hingga selesai? Ya, ada 3 langkah yang memang kami lakukan. Yang pertama, kami akan terus melakukan pendampingan kepada anak-anak korban beserta keluarga, dan kami juga akan terus meyakinkan keluarga korban yang memang hari ini masih belum mau melakukan pelaporan kepada kami dan pihak kepolisian. Terus kemudian yang kedua, kami akan melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Tentu kami mohon untuk dievaluasi izinnya, dan kami juga mohon untuk bisa dilakukan evaluasi menyeluruh kalau memang ini dianggap
tidak memberikan kontribusi kepada Kabupaten Ciamis, maka seyogianya ditutup untuk sementara. Dan yang ketiga, tentu kami juga akan melakukan komunikasi intens dengan penyidik, paling tidak karena ini dilakukan berulang-ulang dan didokumentasikan, maka kami akan mendesak pihak kepolisian untuk pasal-pasal dan tuntutannya dimaksimalkan. Saya pikir 3 hal itu yang akan hari ini kita lakukan. Pak Ato, yang terpenting adalah bukan hanya tindakan kuratif saja, tapi saya pikir kita sebagai masyarakat yang peduli terhadap kasus ini, tindakan preventif juga harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait agar kasus serupa tidak kembali terjadi, bukan hanya di Ciamis, tapi di daerah lain di Indonesia. Pak Ato, terima kasih dari KPAID Jawa Barat telah bergabung bersama kami di NTV Crime. Selamat kembali bertugas.